Selamat pagi, silakan duduk. Mata pelajaran apa? Oke, sudah saya belajar matematik hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan salah satu dari kalian untuk berdoa. Silakan. Oke, terima kasih. Yaitu Petrus, Daniel, Carolina, Dedi Mansoben, Matilda, Rosita, Rumainum, Pendina Vera, Fiorenda, Robeka Kiam, Dina Frida Kiambo, Ince, Rosita, Simon Jonder Rumainum, Alpa, Septinus Rumainum, Maria Inwarse, Miriam. Jadi 2 orang tidak hadir hari ini ya. Orang tidak hadir hari ini. Dari apa? Definisi? Siapa yang tahu apa itu eksponen? Eksponen itu apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Bisa lihat di depan? Kelihatan? Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat eksponen lainnya, baik dari pangkat dari perkalian atau pembagian dalam menyelesaikan soal-soal kompleks dengan cermat. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna eksponen nol dan eksponen negatif, serta menggunakannya dalam perhitungan dengan cepat. Bisa tahu? Jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini ada 3. Mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, kemudian menggunakan sifat eksponen dalam menyelesaikan soal, dan menjelaskan eksponen nol dengan eksponen nol dengan eksponen oke, eksponen nol dengan eksponen negatif. Sebelum itu Ibu menjelaskan, kemarin kita sudah belajar tentang definisi eksponen. Perhatikan pertanyaan di depan. Nomor 1. Bagaimana kalian bisa menuliskan bentuk 3 kali 3 kali 3 dengan lebih singkat? 3 kali 3
kali 3 dengan lebih singkat? Siapa bisa jawab? 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 pangkat 3. Nomor 2, bagaimana bentuk sederhana dari perkalian 10 kali 10 kali 10? Bentuk sederhananya 10 pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kali 10 artinya 10 pangkat 3 artinya 3 kali dikali. Oke, bisa toh? Jadi nanti kita masuk ke dalam materi itu tidak terlepas dari materi eksponen. Pertanyaan penulisan dari 5 pangkat 2. Satu orang bisa jawab, angkat tangan. Sabar. Ya. Petrus, berapa? 5 pangkat 2? Sama dengan 5 kali? Oke, 5 kali 5. Nomor 4. Hasil dari 9 pangkat 2. Satu orang satu jawab. Rosita, 9 pangkat 2 hasilnya? 81. 81 didapat dari mana? 9 kali 9. Oke. 9 kali 9. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, maka Ibu akan membagi kalian dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu Ibu bagikan. Jadi sekarang pembagian kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan kemarin. Pembagian kelompok. Duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang bagi kemarin. Ya. Oke. Sudah. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Yang kita akan pelajari hari ini adalah sifat-sifat tentang eksponen. Metode pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok. Makanya Ibu bagi dalam kelompok seperti ini. Masuk ke dalam pengertian eksponen. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi eksponen. Sama halnya dengan sekarang. Pengertian eksponen. Satu orang baca dulu. Pengertian eksponen. Satu orang baca. Ciam. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Berulang kali atau angka menunjukkan nilai. Oke, jadi pengertian eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama berulang kali. Seperti ini, 3 kali 3 kali 3 itu kan berulang kali toh? 10 kali 10 kali 10 itu kan berulang kali. Oke, kita lanjut ke dalam sifat-sifat umum eksponen. A pangkat N sama dengan A kali A dikali dengan A. Sifat yang pertama kita akan bahas adalah A, maka pangkat akan ditambahkan. Jadi kalau misalnya bilangannya sama, pangkatnya ditambah. Contohnya di depan, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4, pangkatnya ditambah toh? 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Kalau misalnya lagi di sini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti berapa? Berapa? 3 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya? 3 pangkat? Oke, 3 pangkat 5. Jelas ya? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke dalam pangkat pengurangan. Pangkat pengurangan apabila suatu bilangan yang sama
dengan pangkat yang berbeda, maka pangkat akan dikurangi. Jadi kalau misalnya suatu bilangannya sama, kemudian itu dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurang. Pangkatnya dikurang. Contohnya 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2 sama dengan, kalau misalnya 4-nya ibu ganti dengan 5, perhatikan depan, 4-nya ibu ganti dengan 5, pangkatnya diganti dengan 2 dan 3. Berarti berapa? 4 pangkat 4 pangkat berapa? Misalnya 5 pangkat 3, 2 dibagi 5 pangkat 1. Berarti berapa? 5 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 1, tidak perlu ditulis. Bisa ya? Yang ketiga, sifat yang ketiga, pangkat perkalian. Satu orang baca pangkat perkalian. Rosita. Jika suatu bilangan dipangkatkan menjadi bilangan lain, maka pangkat C maka akan dikalikan atau jika ada dalam bentuk hitungan, maka pangkat di dalam hitungan dapat dikalikan dengan pangkat di luar hitungan. Oke, jadi kalau untuk pangkat perkalian itu, kalau bilangannya sama, maka pangkatnya kalau satu bilangan dipangkatkan dengan bilangan lain, maka pangkat akan perhatikan di situ, A pangkat M dikali dengan pangkat N. Berarti A kali M kali N. Contohnya 4 pangkat 3 dikali pangkat 2. Berarti 4. Kalau misalnya 4 pangkat 2 dikali pangkat 6, berarti berapa? 4 pangkat 2 dikali pangkat 6, berarti berapa? 4 pangkat 2 kali? Oke, 4 pangkat 2 kali 6. Kita lanjut di sifat yang berikut. Kita lanjut di sifat yang berikut, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Bila ada 2 bilangan dalam kurung yang diberi pangkat, maka 2 bilangan tersebut memiliki pangkat tersebut atau memiliki pangkat yang sama. Contohnya 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat sama dengan 16 kali 9, 144. Kalau misalnya di situ ibu ganti 4 kali 3 pangkat 3, hasilnya berapa? Kalau misalnya 4 kali 3 pangkat 3, berapa? Kasih besar-besar volumenya, hujan jadi kedengaran. Berapa? 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 4 kali 4 16 kali 4 3 pangkat 3 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat 3, bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 3 kali, iya. Bisa ya untuk perkalian bilangan yang dipangkatkan? Bisa. Kemudian lanjut di pangkat pada bilangan pecahan. Miriam baca. Bilangan dalam kurung eksponen adalah pecahan atau pembagian, maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama
Dengan catatan bahwa penyebut tidak boleh sama dengan Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia bilangan pecahan itu, penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama. Itu sama saja dengan perkalian tadi ini. Masing-masing memiliki pangkat toh. Sama saja ini dengan ini. Cuma dia dibagi. Kalau dia dibagi berarti 4 miliknya 3, 3 miliknya, oh salah, 3 miliknya 4, 3 miliknya. Contohnya, perhatikan ke depan. 4/2 pangkat 2. Berarti 2 miliknya 4, 2 juga miliknya pembilang 2. Berarti 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau misalnya 3/2 pangkat 2 berarti berapa? 3 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2? Oke, 9 bagi 4 sudah bisa habis toh? Berarti dia pecahan 9 per, bisa ya? Lanjut ke sifat pangkat negatif. Pangkat negatif, orang baca, Ronald. Kemudian digunakan kata, maka pangkat dari penyebut tersebut akan berbeda negatif. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi kalau dia pangkat negatif itu, kalau dia kita pindahkan ke atas berubah apa yang ada depan itu? Berubah? Kalau dia bernilai positif, dipindahkan ke atas bernilai negatif. Kalau misalnya dia positif menjadi nilai negatif. Oke, perhatikan contohnya depan itu. 1/4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat min 2. Oke. Pangkat min 2, kenapa dia min di sini, Bu? Karena 2-nya naik, berarti min. Contoh lainnya, misalnya dia 4 pangkat min 2 sama dengan 1/16, berarti 4 pangkat min 2 adalah 4 kali min 4 kali min 4. Kalau min kali 4, perhatikan ini. Ibu, kenapa dia bisa 4 min 2 hasilnya itu 1/16? Perhatikan 4 pangkat min 2 berarti 2 kali dikali min, 2 kali dikali min, berarti min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Min kali min hasilnya, oke. Bisa toh? Oke lah. Kita lanjut di sifat yang berikut. Pangkat pecahan. Pangkat pecahan, Vera, baca. dalam bentuk akar dan bilangan akan menjadi pangkat bentuk dengan n sebagai penyebut dan n sebagai pembilang digunakan berarti harus besar atau sama dengan. Oke, pangkat pecahan itu bentuk bilangan disederhanakan menjadi bentuk akar dapat disederhanakan menjadi bentuk pecahan dengan n sebagai penyebutnya dan m sebagai pembilang. Perhatikan contoh di depan. Tidak ada menulis saya. 2 akar 2, 3 akar 4 akar 2 sama dengan, perhatikan itu. Berarti n-nya mana? N-nya adalah 2. M-nya berarti 3 pangkat 4 per 4, berarti 3, 4 bagi 2, 4 bagi 2, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan, contoh lainnya, perhatikan di depan. Contoh lainnya, misalnya 4 akar 6 pangkat akar 2. Berarti berapa? Berapa? 4 per
4 pangkat suara ke sekilo ibu tidak dengar aja bisik-bisik. 4 pangkat ya 6/2 begitu. Suara sudah ditenggorokan. Lanjut ke sifat yang pangkat 0. Setiap bilangan berpangkat 0 dalam eksponen adalah bernilai 1. Dengan catatan nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 6 pangkat 0 adalah, kalau misalnya 7 pangkat 0, 8 pangkat 0, 9 pangkat 0, 7 pangkat 0. Oke, bisa ya? Itu kalau pangkat 0. Oke, pembelajaran untuk materi ini, materi kita adalah sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada berapa? Semuanya berapa? Semuanya berapa? 8. Semuanya ada 8. Dari penjelasan ibu tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Nanti ibu bagikan LKPD setiap kelompok baru tidak bisa menjawab lagi. Ya. Soal kasih besar-besar. Di dalam sifat eksponen, pangkat 0 jadi berapapun angkanya tetap nilai 1. Misalnya 100 pangkat 0. Iya, betul. Berapapun itu angkanya tetap 0, kalau tetap 1 kalau dia pangkat. Misalnya tadi teman bertanya, 100 pangkat 0, nilainya berapa? 1. Oke, berarti 100 pangkat 0 nilainya 1. Jadi berapapun nilainya 1000 pangkat 0 tetap nilainya 1. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Kiam. Perkalian bilangan yang dipangkatkan. Perkalian bilangan yang dipangkatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika 4 pangkat 4 ini ada pangkatnya, 3 juga ada pangkatnya. Perhatikan ke depan. Contoh, bisa tahu lihat di depan. 4 kali 3, misalnya ini pangkat berapa? 2. Ini pangkat mau berapa? 3. Pangkat 2 lagi di sana. Berarti ini 4 pangkat 2 diselesaikan dulu. 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 3 27. 16 ini pangkat 2 ikut toh. 16 kali 27 berapa? 16 kali 27. 16 kali 27 berapa? 16 kali 27. 16 kali 27 berapa, guys? 16 kali 27 berapa, guys? 16 kali 27 berapa? Ya? Berapa? 400? 400? 432. 432 ini dipangkatkan lagi dengan 2. 432 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti 432 dikali 432. Hasilnya berapa? Begitu toh? Bisa, Kiam? Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti jangan langsung ini dulu diselesaikan. Ini dulu diselesaikan. Kecuali dia di sini 4, berarti langsung 2 kali 2, 3 kali. Tapi kalau dia nilainya berbeda di sini, berarti harus masing-masing diselesaikan dulu. Bisa ya? Sudah paham?
Ibu akan membagikan LKPD dengan materi printout yang Ibu sudah print. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Membagikan LKPD. Perhatikan lembar kerjanya itu, setiap kelompok. Perhatikan lembar kerja setiap kelompok. LKPD yang sudah bagikan itu perhatikan. Ada petunjuk teknisnya di bawah situ. Yang pertama adalah bacalah setiap soal dengan cermat sebelum menjawab. Kemudian ada ruangan tersedia untuk menjawab soal tersebut. Jangan ragu untuk menggunakan rumus yang telah dipelajari. Rumus-rumus sifat eksponen yang sudah Ibu jelaskan tadi itu digunakan. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan tanyakan kepada guru atau teman kelompok. Jangan lagi pergi tanyakan ke kelompok lain, tapi berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Pastikan semua anggota berpartisipasi. Silakan dikerjakan, diskusikan kelompok itu. Waktunya 20 menit ya untuk mengerjakan. Waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Silakan berdiskusi. Bisa kelompok ini yang masa pemaju nanti ke depan. Bisa. Diskusikan siapa yang mau nanti maju ke depan untuk menulis. Perhatikan itu, pangkatnya jangan lagi berubah menjadi perkalian yang dikali.
Jangan lupa tulis nama-nama setiap anggota kelompok. Kamu tidak tulis baru sudah dapat nilai lagi. Karir kamu pedasi mana? Karir lagi Yan. Tidak Yun. Jika soalnya ada yang tidak dipaham, tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Soalnya jangan jawabannya. Soalnya. Sudah, waktunya sisa 3 menit. 3 menit lagi. Waktunya sisa 3 menit, guys. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah belum. Kelompok 3 sudah selesai toh.
Saya terus hapus papan terus dulu. Sudah selesai toh? Oke, jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama kelompok, nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok. Sudah ya? Belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, baik. Sebelum kita masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita ice breaking dulu. Sudah mengantuk kah belum? Mengantuk, lapar? Lapar? Kamu lapar? Ini baru jam berapa ini? Tidak makan di rumah? Tidak. Mengapa kamu tidak makan? Kita ice breaking dulu. Merenggangkan otot-otot. Semuanya berdiri. Berdiri. Sudah selesai toh? Oke, berdiri. Semuanya berdiri, sudah tidak ada yang menulis karena katanya sudah selesai. Nina, oke, kita ice breaking dulu ya. Semuanya goyang. Ayo goyang dumang, biar hati senang. Suara dong. Kalau jadi hilang, menyanyi. Suara. Matilda, suara. Sama dengan integral. Terus, ayo goyang dumang, biar hati senang. Semua kurang. Asik. Mantap itu goyang. Tarik goyang. Iya. Asik. Ronald, macam tidak apa? Goyang pantat itu. Udah, satu kali lagi. Goyang domanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua ya
Goyang duyung, goyang duyung. Ayo ombak. Semua masalah jadi hilang. Baru dah macam kayu goncang kaki suka. Kurang. Kali. Bagis. Ya. Sama dengan integral. Goyang duyung. Oke, sudah ya? Tuk. Ya? Sudah tidak? Hujan di luar jadi mengantuk lagi. Oke, kembali ke duduk tempatnya seperti semula. Ngos-ngosan tidak? Panas. Presentasi ya. Kelompok berapa mau maju dulu? Kelompok keempat. Kelompok 1 maju. Bagi 2 saja ininya, Ronald. Kelompok 1. Kelompok 1, setelah itu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 maju. Kelompok situ saja, ya. Tulis nama kelompoknya. Bilang dong kalau spidol tidak memakanmu. Kasih Petrus. Itu Petrus. Ganti spidol itu. Kelompok? Nanti kelompok 1 dan 3 dulu. Nanti kalau kelompok 4 sabar ya. Dua kelompok dulu. Dua kelompok dulu, guys.
Kalau menulis jangan begini, tapi begini loh. Bisa loh saya mau gini. Kelompok 3, kelompok 1. Kita lihat dulu pekerjaannya kelompok 1 dengan 3. Baru perhatikan ke depan dulu. Hasil dari kelompok 1 dengan kelompok 3. Nomor 1. 3U pangkat 2 dikali V pangkat 5 dikali 9U pangkat 4 dikali dengan V. 3 kali 9 U2 tambah 4 5 tambah 1. Oke. 3. 9 dapat dari mana? Kelompok 1. 9 dapat dari 9 dapat dari mana? Ini. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 ini. 3 pangkat 2 dapat dari mana? 3 pangkat 2 dapat dari 3 pangkat 2 dapat dari 9. U2 tambah 4. Oke. 3 1 tambah 2 kali U kali V. Berarti dapatnya 3 pangkat 3 U pangkat 6. Oke. Bisa. Nomor 2. 6 per 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6, 2 kali 2. 36 bagi 4. Sudah betul kelompok 4. 36 bagi 4, 9. Sudah betul 36. 36 bagi 4 itu hasilnya 9. Kelompok 4. Betul. Suara, tidak ada suara itu. Betul apa salah? Betul. Oke. Sudah benar. Nomor 3. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 4 pangkat. Ini 4 pangkat 2 dapat dari mana? 4 pangkat 2 dapat dari 4 tambah 2 dapat dari mana? Kelompok 1 dapat dari Ronald. 4 pangkat 2 dapat dari mana? 3 pangkat 4 tambah 2.
Ini kah ditambah atau yang ini? Yang mana? Tambah ke samping atau ke bawah? Ke bawah. Kelompok lain bisa jawab, kenapa kelompok saya tidak bisa jawab? Tiga pangkat 2 tambah 2. 3 pangkat 6, 3 pangkat 2 tambah 2. Oke. Sama dengan 3, 6 kurang 4. Tadi ada sifat eksponen tadi itu toh. Kalau dia pembagian pangkat jadi pangkat dulu kah? 3 pangkat 6 kurang 4. Berarti 3 pangkat 6 kurang 4 berapa? 3 pangkat 2 sudah benar, hasilnya 9. Kelompok 2 sudah benar. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sudah benar? Oke. Sekarang masuk di kelompok 3. 4 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 2. Kalau dia perkalian pangkatnya diapakan? Dikurang. Sudah betul. Berarti 4 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 sama dengan 256. Kelompok 1. 4 pangkat 6. Betul. 256 hasilnya. Oke. Nomor 2. 5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Oke. 5 kali 5, 25. 4 pangkat 2, 16. Sudah betul kelompok 2. 4 pangkat 2, 16. Sudah betul. 25 kali 16. Kelompok 1, 400. Betul atau salah? Oke. Nomor 3. 6 pangkat 2 dikali dengan pangkat 3. Berarti tadi ada sifat perkalian tadi kita bahas. Kalau dia pangkatnya di dalam kurung dan ada pangkat di luar kurung, berarti pangkatnya Oke, pangkatnya dikali. Berarti 6, 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan berarti 6 pangkat 6. 6 pangkat 6 hasilnya 46,656. Oke, kelompok 1, kelompok 2 jawabannya benar. Benar plus dulu. Oke, sekarang maju kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Maju kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 tidak salah soal. Iya.
Mana Ibu lihat? Berarti nomor 2 saja, nomor 2 kerja, nomor 2. Kenapa berbeda? Mana Ibu lihat? Kelompok 2, habis itu sisa kelompok 4. Kelompok 4 lanjut, siapa lagi kelompok 2? Ronald, hapus papan dulu. Kelompok 1 dengan kelompok 2 hapus. Ada penghapus di sana. Oke, Ronald. Kelompok 4 maju. Kelompok 4. Sini loh, ini kosong. Kelompok lain perhatikan pekerjaannya kelompok 2 dengan kelompok 4. Sudah betul atau ada yang keliru? Oke.
Nomor saja, 2 nomor baru. 2 nomor itu. Apa? Siapa yang maju ke depan untuk ku tulis apa? Maju. Oke. Perhatikan pekerjaannya ke depan. Pekerjaan kelompok 4 dengan kelompok 2. Kira-kira di kelompok 2 ini, kelompok lain lihat, kelompok 1, 3, 4. Kira-kira di kelompok 2 ini ada yang salah dari pekerjaannya? Perhatikan. Kelompok 2. Kelompok 1. Ada yang salah dari pekerjaan kelompok 2 atau ada yang keliru? Ada yang kurang tepat? Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 perhatikan pekerjaannya kelompok 2. Nomor 1. Sudah betul atau ada yang keliru? Ya? Apa yang keliru kelompok 2? Ya, betul. Di 3 pangkat 3 itu bukan? Tapi berapa? 27. Kelompok 4. Kelompok 4. 12 kali 27 berapa? 12 kali 27. 12 kali 27 berapa? 12 kali 27 berapa? Masa 47? Itu 12 dengan 27 loh. Harusnya itu ratusan. Kelompok yang lain? Kelompok berapa? Kelompok 2 berapa? Berapa? 324. Oke, jadi kelompok 2 kelirunya saja di sini ya. 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3, tapi 3 kali dikali 3. Nomor 2. Kelompok 3 perhatikan pekerjaannya kelompok 2. Kelompok 3. Ada yang keliru dari pekerjaannya atau sudah benar? Kelompok 3. Sudah benar? Kelompok 3. Pekerjaannya kelompok 2 nomor 2. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Sudah benar? Atau ada yang keliru? Empat pangkat 6/2 sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sudah benar 64. Sudah benar 64. 4 pangkat 3. Sudah benar? Sudah? Oh, sudah. 4 pangkat 3 benar hasilnya 64. Oke, kelompok 2 sudah benar ini. Perhatikan kelompok 4. Perhatikan pekerjaannya kelompok 4 nomor 1. Kelompok 1 kelompok 2. Pekerjaannya kelompok 4 nomor 1. Ada yang keliru? Perhatikan ke depan, ada yang keliru. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 7 dikali 6 pangkat 0 sama dengan 6 pangkat 3 tambah min 7 ditambah dengan 0. 6 pangkat min 4. Kelompok 1. Kelompok 2. Ada yang salah atau ada yang keliru atau sudah benar? Sudah benar? Oke. 6 pangkat 4 sama dengan turun ke bawah plus 4. 6 pangkat 4. Oke, sudah benar.
Nomor 2. 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 kelompok 1. Betul 4. 3 pangkat 3 kelompok 2. Sudah benar? Kemudian 4 kali 27 kelompok 3. Betulkah tidak 108? 4 dikali 27. Betul 108? Betul. Oke, jadi pekerjaannya kelompok 4 sudah betul. Kelompok 2 kelirunya cuma sedikit saja. Cuma di sini. Perhatikan ya untuk kelompok 2. Oke. Beri aplaus dulu untuk 2 kelompok depan. Dari pekerjaan kelompok, masing-masing kelompok ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau masih butuh penjelasan yang rinci lagi? Sudah jelas ya? Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bersuara lah, jangan geleng-geleng kepala begini. Tidak ada mulut. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Perhatikan ke depan. Ice breaking menyebutkan warna. Perhatikan ya. Kalau misalnya ini merah. Biru, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, hitam, ungu, biru, merah, biru, ungu, hijau. Ulang, satu kali lagi. Melatih kefokusan. Merah, biru, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, hitam, ungu, biru, merah, ungu, hitam, merah, hitam, ungu, hijau, kuning, biru, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, merah, hitam, biru, merah, Biru, hitam, merah, hitam, ungu, hijau, kuning, hijau, biru. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan ke depan dulu refleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar sifat-sifat eksponen. Apakah hari ini kalian dapat pengetahuan yang baru atau tidak? Tentang apa? Pengetahuan tentang sifat-sifat eksponen. Apa kegunaannya kita belajar materi ini? Gunanya kita belajar materi ini untuk pintar. Apa lagi?
Apa lagi? Apa lagi? Selain pintar, apa lagi? Ya? Apa? Jam, apa? Selain pintar apa? Selain pintar, jam apa? Oh, bisa menyelesaikan eksponen dengan baik. Oke. Apa lagi? Inti dari tujuan pembelajaran kita tadi apa? Tujuan pembelajaran kita tadi apa? Ada 3 toh? Ada 3. Tujuan pembelajaran kita ada 3 itu. Ya? Tujuan pembelajaran kita tadi apa? Tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi sifat-sifat, kemudian dapat menyelesaikan soal-soal tentang eksponen, kemudian dapat menjelaskan sifat eksponen pangkat 0 dengan pangkat negatif. Oke, jadi itu adalah gunanya kita belajar materi untuk hari ini. Kemudian, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kesimpulan materi kita pada hari ini? Siapa? 1 orang bisa? Siapa? 1 orang? Carolina, apa saja kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang materi ini? Eksponen adalah bilangan pangkat yang menunjukkan nilai derajat pangkatnya. Eksponen adalah pangkat yang menunjukkan nilai derajat pangkatnya. Oke, yang menunjukkan eksponen adalah bilangan berpangkat yang menunjukkan nilai pangkatnya. Apalagi untuk pengertian dari sifat penjumlahan eksponen. Syarat eksponen dalam penjumlahan yaitu bilangan harus sama dengan pangkat, yaitu syarat pangkat penjumlahan yaitu bilangannya harus sama dengan pangkat yang berbeda dibandingkan maka pangkatnya akan. Oke, bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda maka pangkatnya ditambah. Kemudian untuk pangkat pengurangan, Rosita, pangkat pengurangan. Pada pangkat pengurangan, bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Oke, kalau pangkat pengurangannya itu kalau bilangannya sama, pangkatnya berbeda, berarti pangkatnya pengurangan ini, pangkatnya dibagi. Ulang, Rosita. Pada pangkat pengurangan berarti maka pangkatnya dikurangi. Oke, kemudian pangkat perkalian. Siapa? Fiorenda. Untuk pangkat perkalian, suatu bilangan berpangkat dengan bilangan lain, maka pangkat akan dikalikan, atau jika dalam kurungan, maka pangkat dalam kurungan dapat dikalikan dengan pangkat di luar kurungan. Oke, kalau pangkat perkalian di dalam kurung, pangkatnya dikalikan keluar. Kalau perkalian bilangan yang dipangkatkan, jadi bilangan yang dipangkatkan, bila ada 2 bilangan dalam kurung yang diberi pangkat, maka 2 bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama.
kedua bilangan yang dipangkat, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Oke, itu kalau perkalian bilangan yang dipangkatkan. Kalau pangkat pada bilangan pecahan, siapa? Pangkat Ronald. Pangkat bilangan pecahan eksponen adalah pecahan ataupun bagian, maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama dengan catatan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kalau pangkat pada bilangan bilangan apa? Bilangan pecahan. Pangkat negatif. Penina. Untuk pangkat negatif, kemudian digunakan di atas nama pangkat tersebut akan berguna negatif Oke, kalau pangkat negatif itu kalau pindahkan ke atas dia akan berubah positif. Kalau dia pangkatnya negatif dipindahkan ke atas berubah menjadi positif. Oke. Kalau misalnya pangkat pecahan Dina. Coba Dina, pangkat pecahan syaratnya. Syarat pangkat pecahan. Jika bentuk akar, bentuk bilangan dapat disederhanakan menjadi pangkat pecahan. Jika bentuk akar maka dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Pangkat 0. Miriam. Untuk pangkat 0, setiap bilangan ada pangkat 0 dalam eksponen pada 1 dengan catatan dan saya dengan bersama dengan Oke, jadi kalau pangkat 0, setiap bilangan yang pangkatnya 0 nilainya berapa? Oke, nilainya 1. Ada yang belum jelas dari kesimpulan kita pada materi hari ini? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan, belum? Silakan dikumpulkan itu LKPD-nya, masing-masing kelompok. LKPD-nya saja. LKPD silakan kumpul ke depan dulu. LKPD cepat-cepat. LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Agar pembelajaran kita hari ini kalian semakin paham, Ibu akan membagikan asesmennya untuk kalian kerjakan di rumah. LKPD ini kalian kerjakan di rumah sebagai tugas atau pekerjaan di rumah. Oke. Hari minggu depan matematika kita akan belajar lagi, baru kalian kumpulkan ini ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Jelas ya? Minggu depan kita akan masuk di materi. Minggu depan kita akan masuk di materi fungsi eksponensial. Minggu depan kita akan lanjut di materi fungsi eksponensial. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Rosita.
Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Rosita. Oke, pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Ucapan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih juga.